Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Jangan lupa untuk yang baru gabung dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Di adegan pertama terlihat Siska sedang menerima video call dari Helmi. Helmi mengatakan kepada Siska bahwa anak yang ada dalam kandungan Siska itu adalah anaknya. Dan Helmi menyuruh Siska agar menunggunya karena tidak lama lagi dirinya akan pulang ke Jakarta. Karena seperti yang kita ketahui bahwa selama ini Helmi sedang pulang ke Sukabumi karena Helmi harus menunggui ibunya yang sedang sakit dan kini dirawat di ruang ICU. Yang kemungkinan jika Helmi kembali ke Jakarta nanti, Helmi akan bikin perhitungan dengan Leo dan Chris yang telah merebut harta miliknya. Tapi ya guys, merebut itu sebenarnya Helmi. Helmi yang telah menipu Pak Diki dengan memindahkan nama kepemilikan harta Bu Monik atas nama Helmi. Yang Pak Diki dulu tidak tahu kalau Helmi ini telah menipunya karena Helmi dendam kepada Pak Diki yang telah menghilangkan nyawa adiknya Helmi yaitu Valen. Sementara itu Chris jadi bingung dan bertanya kepada Johnny kenapa Helmi mengakui kalau anak yang dikandung Siska adalah anak Helmi. Padahal jelas-jelas itu adalah anaknya Leo. Johnny pun menjelaskan kepada Chris kalau itu adalah akalnya Helmi agar Leo menceraikan Siska. Karena dulunya setelah putus dari Chris, Siska berpacaran dengan Helmi dan hampir saja mereka menikah. Dan sebelum Siska bersama Helmi menikah, Leo datang membongkar kedok Helmi di depan penghulu. Dan akhirnya pernikahan Helmi dan Siska pun gagal. Dan Leo demi menyelamatkan Siska akhirnya menikahi Siska. Namun Helmi tidak terima dengan pernikahan Leo bersama Siska ini. Dan Chris pun sepertinya sedang berpikir nih guys, bagaimana caranya Chris bisa menyingkirkan saingannya yaitu Helmi dan Leo untuk merebut hati Siska. Karena kedatangan Chris kali ini memang untuk mengambil kepercayaan dari Siska yang pernah ia hianati dulu. Namun Chris ini termasuk orang pintar. Chris terlebih dahulu mendekati Johnny dan Tante Monik dan mengambil hati Tante Monik serta Johnny dengan memberikan bantuan yang dibilang tidak sedikit. Chris membantu Johnny mengambil harta keluarga Bu Monik dari tangan Helmi serta membiayai pengobatan rumah sakit Bu Monik dan Siska. Sinetron Badai Pasti Berlalu kali ini makin seru ya guys, karena akan ada 3 cowok ganteng yang berlomba untuk memperebutkan hati Siska. Meski saat ini 2 bintang dalam sinetron ini menghilang hanya bisa komunikasi lewat video call saja. Tapi ada 3 cowok yang masing-masing punya kepribadian yang berbeda. Leo adalah seorang dokter yang tampan, sedangkan Helmi juga cowok hebat, serta Chris cowok tampan kaya raya. Kita belum tahu siapa yang akhirnya akan menjadi pemenang di hati Siska. Meski saat ini Siska mengandung anak Leo,
Namun Tante Marissa, ibunya Leo, tidak menyukai Siska, sehingga segala macam cara Tante Marissa lakukan agar Siska dan Leo berpisah. Di scene selanjutnya, Siska yang sedang berada di dalam kamar melihat ada amplop surat. Siska pun membukanya. Alangkah terkejutnya Siska nih guys, ternyata isinya amplop tersebut adalah surat cerai dari Leo yang sudah ditandatangani. Namun Siska tidak percaya itu adalah surat cerai dari Leo, karena saat ini Siska sedang mengandung anak Leon. Nah guys, Mimin rasa ini adalah perbuatan Tante Marissa, kalau tidak Helmi, karena yang selama ini ingin Leo dan Siska berpisah adalah Tante Marissa dan Helmi. Tapi kemungkinan juga Chris, kita belum tahu pasti. Tapi yang jelas surat cerai itu bukan dari Leo, karena tak mungkin Leo menceraikan Siska. Siska pun menemui Tante Marissa dan Tiara sambil merobek surat cerai tersebut. Namun Tante Marissa menyuruh agar Siska siap-siap untuk angkat kaki dari rumahnya, karena setelah Siska dan Leo bercerai, maka Tiara lah yang akan menggantikan posisi Siska di samping Leo. Duh Tante Marissa, kamu belum tahu aja itu Tiara jahatnya gimana ya guys. Memang sudah benar-benar dibutakan oleh kebenciannya kepada Siska. Tante Marissa ini ya guys sudah nyata-nyata Tiara bohong mengakui Bonnie anak Leo. Tapi tetap saja Tante Marissa ngotot kalau itu adalah anak Leo. Gimana kalau Tiara bertemu dengan Chris nanti? Karena Bonnie anak Chris, pasti Chris tahu kalau Bonnie adalah anaknya, karena saat Chris meninggalkan Tiara waktu itu, Tiara sedang mengandung anak Chris. Jika semua terbongkar nanti, apakah Tante Marissa tetap akan ngotot bilang kalau Bonnie adalah anak Leo? Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Sebelum Mimin akhiri, Mimin bertanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leo sis, Chris sis, atau Hel sis? Tolong jawab di kolom komen ya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.